Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Jumat 28 Maret 2025, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Bersama Saromo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 12 ayat 28b sampai dengan ayat 34. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, cinta adalah satu kata yang indah yang seringkali bahkan selalu menjadi bahan inspiratif dalam mencipta lagu atau membuat tulisan-tulisan tentang cinta, baik itu puisi atau novel. Yang jelas kata cinta sangat disukai orang, apalagi kalau orang itu sedang mengalami jatuh cinta. Hanya saja kita sebagai orang beriman perlu bertanya diri, cinta macam apakah yang harus kita miliki dan hayati dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus? Apakah cukup dengan cerita dan pengetahuan cinta yang kita miliki? Atau kita benar-benar memang harus menghayati seperti yang Tuhan Yesus ajarkan? Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya sudah sejak kita menjadi umat Kristiani, kita sudah mendengar bahwa hukum kasih Kristus sangatlah indah dan populer. Karena hukum yang Dia berikan bukan sekedar cinta manusiawi, melainkan cinta yang bersumber dari kasih Allah Bapanya sendiri. Maka kita harus membalas cinta Tuhan itu sepantasnya dengan mencintai sesama kita. Mungkin kedengarannya mudah kita lakukan, tetapi senyatanya tidak, karena tuntutannya berat. Sulitlah kita mencintai dan bahkan mendoakan orang-orang yang telah menyakiti, menganiaya, atau bahkan merugikan diri kita. Bahkan hal itu tidak mungkin rasanya untuk dapat melakukannya. Kesimpulannya, bahwa mencintai itu bukan perkara yang mudah. Saudara-saudari yang terkasih, mencintai dirinya sendiri adalah menerima diri sendiri apa adanya, termasuk pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, entah yang disadari maupun belum atau tidak disadari. Jika kita belum selesai dengan penerimaan diri kita, diri sendiri apa adanya, jangan pernah berharap kita bisa mencintai sesama, apalagi mencintai Tuhan. Dengan menerima diri sendiri apa adanya, maka kita dapat menerima orang lain seperti apa adanya mereka, tanpa menuntut orang lain menjadi seperti maunya kita. Saudara-saudari yang terkasih, mencintai seseorang saat kita tidak merasa aman adalah hal yang perlu diperjuangkan dengan keras. Inilah yang dimaksud dengan
mencintai dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Mencintai Tuhan saat kita memperoleh musibah, penderitaan, kegampangan hidup, keputusasaan, merupakan pergulatan batin yang mendalam dan memurnikan iman kepada Tuhan. Hidup seperti itulah yang disebut hidup yang bertumbuh, berkembang, dan hidup yang selalu menghasilkan buah. Saudara-saudari yang terkasih, mencintai Tuhan dalam keadaan apapun menumbuhkan seseorang menjadi pribadi yang tenang, teguh, mantap, tangguh, pasrah, dan bahagia. Pribadi seperti inilah yang selalu diinginkan Tuhan bagi kita, yakni menjadi orang-orang yang mempunyai hati yang tulus, luas, tinggi, dan dalam, yang selalu menebarkan ketenangan bagi siapa saja. Sudahkah kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, tambahkanlah senantiasa cinta kasih-Ku kepadamu, agar dengan cinta itu aku dapat bertumbuh menjadi orang yang tenang, mantap, kuat, dan senantiasa bahagia dalam menghadapi semua perjuangan hidupku di dunia ini. Jadikanlah hatiku penuh dengan cinta seperti hati-Mu ya Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.